Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardu anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir lana bila ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana Allahumma akhlis qulubana Allahumma akhlis qulubana binuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wasyuhada'i wassalihin wasiddiqin wattabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal rasyidin wal mufassirin wal muallimin wal muallifin wal mujtahidin was sufiyyin wal musannifin wa usun ila malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa usun ila sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wa sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sayyidina Ali Abi Thalib karramallahu wajhah wa usun ila sayyidina Balyan ibn Malkan Nabi Allah Hidir alaihi salam wa usun ila sultanil awliya Syekh Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa jami' awliya illahi min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha awalan wa akhiran zahiran wa batinan wa usun ila jami'i masyayikhina min mahdi salafiyah syafi'iyah Sukri Jasitu Bondo Ki Haji Raden Samsul Arifin wa Haji Raden As'ad Samsul Arifin wa Ki Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad wa Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad wa Ki Haji Raden Ahmad Azam Ibrahim wa jami' alil bait wa ahlil khidmah al-muntasibin ilaihi wa usun ila muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Syekhil Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa usun ila al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa barakatihi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Babu adabi duhulil khala. Ini adalah bab tentang adab atau etika masuk ke WC,
atau kamar mandi. Adab itu etika atau apa ya? Apa perbedaan adab dengan akhlak? Nah, kalau kata guru saya itu, guru kita ya, bukan hanya guru saya tapi guru kita semua. Kalau akhlak itu sifatnya lebih umum, lebih universal. Kalau adab itu sifatnya khusus sesuai dengan tradisi atau budaya satu komunitas. Contoh misalnya akhlak, contohnya memuliakan tamu itu adalah akhlak. Tentang bagaimana cara memuliakan itu adab. Kan beda kan, orang Madura, orang Bugis, caranya memuliakan tamu kan berbeda. Nah, cara memuliakannya itu namanya adab. Nah, kalau akhlak itu sifatnya umum, artinya universal. Di mana-mana yang namanya memuliakan tamu itu adalah akhlak yang baik. Entah orang Madura, entah orang Bugis, entah orang Batak, yang namanya memuliakan tamu itu adalah akhlak. Nah, sementara adab adalah cara memuliakan tamu sesuai dengan tradisi atau budaya masing-masing. Ada misalnya satu komunitas ketika dia mengekspresikan cara untuk memuliakan tamu misalnya dengan cara diludahi, kan ada. Tapi jangan coba-coba itu diberlakukan di Madura, jangan coba-coba. Itu pada binatang acarok kan. Nah, jadi itu perbedaan antara adab dengan akhlak ya. Jadi kalau akhlak itu sifatnya universal. Sementara kalau adab itu sistem nilai yang berlaku di satu budaya atau tradisi tertentu, itu adab ya. Jadi sekarang kita akan mengaji tentang adab atau etika, bagaimana seorang muslim itu ketika mau masuk ke WC. Nah, jadi ini hal sekecil ini masih dibahas dalam Islam ya. Artinya apa? Jadi sebenarnya masalah agama itu tidak hanya bersentuhan dengan urusan-urusan ritual ya. Tapi hal-hal masuk WC pun itu masuk bagian dari pembahasan agama sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan banyak orang salah paham kan. Dikiranya ketika bicara Islam bicara masalah sholat, masalah doa misalnya, masalah zakat, masalah haji. Itu hanya sebagian, itu disebut dengan rukun Islam. Tapi sebenarnya Islam itu menyentuh pada seluruh dimensi kehidupan manusia. Bahkan sampai masuk WC pun itu ada etikanya di dalam Islam. Nah, jadi sebenarnya nilai Islam, nilai-nilai keislaman itu harusnya memang diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan ya, bukan hanya masalah ritual-ritual saja, bukan hanya itu ya. Makanya kan kalau dalam dunia tasawuf itu orang bisa wusul atau sampai kepada Allah tidak hanya dengan cara ritual-ritual tertentu ya, bisa dengan akhlak-akhlak yang lain, bisa dengan sedekah, bisa dengan berbuat baik pada tetangga misalnya, bisa dengan memberikan minum kepada hewan yang kehausan, bisa dengan mengalihkan batu atau kerikil yang ada di tengah jalan, itu bisa saja. Artinya tidak hanya terbatas pada ritual-ritual tertentu ya. Nah, itu yang diajarkan beberapa ulama tasawuf. Makanya beliau-beliau itu berpendapat bahwa jalan menuju Tuhan itu sejumlah nafas makhluk ya. Artinya tidak terhitung jumlahnya. Kita tidak bisa membatasi satu jalan tertentu atau metode tertentu. Inilah satu-satunya cara untuk bisa sampai kepada Tuhan, nggak bisa ya. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing ya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha. Jadi setiap pribadi, setiap orang itu punya jalannya sendiri, punya thariqahnya sendiri. Cuman tugasnya dari perbedaan-perbedaan jalan itu adalah ayat selanjutnya fastabiqul khairat. Jadi setiap pribadi itu tugasnya adalah saling berlomba-lomba di dalam memberikan kontribusi kebaikan itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Orang yang bertani ya bisa saja sampai kepada Tuhan dengan dunia pertaniannya. Orang yang jual tanah misalnya seperti Kak Tuan Marasaid ini bisa sampai kepada Tuhan lewat transaksi tanahnya, bisa saja kan? Atau seperti beliau Ustadz Samhudi bisa sampai kepada Tuhan lewat perumahannya misalnya.
dan teman-teman yang lain. Atau bahkan ada teman yang misalnya membidangi di dunia Gojek, bisa saja sampai kepada Tuhan lewat Gojeknya, bisa saja. Nah, jadi kita jangan berkecil hati ya. Jangan dikira bahwa orang sampai kepada Tuhan harus duduk bersila misalnya berjam-jam, tidak. Tidak harus seperti itu. Artinya Allah itu selalu bersedia untuk dimasuki melalui pintu yang manapun ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, konsep dasarnya adalah di awal kitab ini, yaitu niat itu ya. Niat. Seberapa besar intensitas lillahi ta'alanya, maka sebesar itulah peluang kita untuk bisa sampai kepada Allah ya. Entah lewat Gojek, bahkan lewat kuli bangunan misalnya, bisa saja kan? Bisa saja. Jadi teringat sama ini, agak cerita dulu ya sebelum masuk pembahasan. Ingat ceritanya seorang pelacur. Ini cerita klasik ini. Masalah kebenaran wallahu alam. Tapi ini memang umum di dunia pesantren sering diceritakan. Seorang pelacur yang kemudian mati husnul khotimah dan dia diterima oleh Allah. Hanya gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Coba bisa dibayangkan kan? Yang awalnya seorang pelacur, kalau kata bahasanya Bang Bagas, untung 2 kali katanya. Hidupnya dia melacur, tapi kemudian matinya husnul khotimah hanya gara-gara dengan sebab dia berbuat baik, memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Nah ini kan nggak bisa diprediksi kan kebijakan Allah itu kan. Kalau Allah mau ya udah, mau apa kan, kita nggak bisa menolak kan. Sebaliknya ada juga yang orang berpuluh-puluh tahun ahli ibadah tapi kemudian matinya suul khotimah, naudzubillah, ada. Nah berarti kan sebenarnya yang menjadi pusat penilaian Allah itu bukan pada gerak zahir kita kan, bukan situasi zahir kita, akan tetapi yang dilihat pusat pandangan Allah itu adalah isi batin kita yang terdalam kan, isi hati kita yang terdalam. Bukan yang terdalamnya Peter Pan, bukan kan, Peter Pan yang terdalam, tapi isi yang terdalam dalam diri kita itu yang menjadi pusat perhatian Allah. Kalau bahasanya Kiai Holil ya, guru kita Kiai Holil As'ad, kemana hati kita mengarah, kemana hati kita mendekat, kemana hati kita menuju, itulah yang dilihat. Jangan bangga dengan kealiman, jangan bangga dengan kepintaran misalnya, tapi lihat dulu bagaimana isi hatinya, kata beliau kan. Kan seperti itu kata beliau. Nah itu gambaran dari yang tadi ya. Nah makanya di awal dulu ini kitab ini selalu memberikan peringatan kepada kita untuk menjaga gerak hati itu ya, gerak hati itu. Nah itu saya kira sekilas pembukaannya untuk bab yang selanjutnya ini. Kemudian selanjutnya fa'idza qasatta baital ma'i liqada'il hajati faqaddim fid duhuli rijlakal yusra. Fa'idza qasatta, apabila bermaksud atau berkeinginan siapa engkau baital ma'i, menuju ke jeding atau WC, kamar mandi lah kalau sekarang, liqada'il hajati, untuk memenuhi hajatmu ya. Faqaddim, maka dahulukanlah fid duhuli, ketika masuk, rijrakal yusra, kepada kakimu yang kiri ya. Jadi etikanya, adabnya ketika kita masuk ke WC itu, yang didahulukan ketika masuk adalah kaki yang kiri dulu ya, ketika masuk ya. Wa fil khuruji, dan ketika keluar, artinya keluar dari WC, keluar dari kamar mandi itu, rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan ya. Jadi ini perlu diingat-ingat ya. Artinya harus waspada ketika kita mau ke WC. Ketika mau masuk, maka yang dimasukkan dulu adalah kaki yang kiri dulu. Ketika keluar baru yang kanan. Ini hal sepele tapi efeknya ternyata luar biasa ya. Artinya bisa merembet kepada keseharian atau bahkan karakter orang tersebut ya. Nah tentang tata cara melangkahkan kaki ke WC ini ada satu kisah menarik ya. Kalau tidak salah Imam Abu Yazid Al-Bustami, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat saya. Nah pernah satu ketika beliau itu selama 3 bulan tidak bisa merasakan lezatnya sholat beliau.
selama 3 bulan melakukan sholat, beliau tidak bisa merasakan indahnya dan lezatnya sholat. Nah, beliau sendiri bingung, ini apa penyebabnya, kok tumben seperti ini. Saya kok tidak bisa sama sekali merasakan indahnya dan manisnya sholat gitu. Ada apa dengan diri saya? Ini sekelas beliau ya. Tokoh tasawuf beliau ya. Dikenal juga sebagai salah satu waliullah juga, si Abu Yazid Al-Bustami. Jadi beliau berpikir, merenung, masih belum ada jawaban. Apa kira-kira penyebab saya ini kok oleh Allah dicabut? Kenikmatan ketika sholat itu dicabut. Ada apa ini? Apakah saya pernah melakukan satu dosa atau maksiat atau apa? Jadi beliau pikir-pikir selama berhari-hari, berbulan-bulan, sampai 3 bulan lamanya. Nah, pada akhirnya dalam satu perenungannya, pemikirannya itu, beliau mendapatkan petunjuk pada akhirnya bahwa penyebab beliau saat dalam jangka waktu 3 bulan itu tidak bisa merasakan manisnya ibadah, manisnya sholat ya, karena salah langkah ini. Beliau lupa satu ketika mau wudhu, masuk ke WC-nya, yang masuk kanan dulu, kaki kanan dulu. Itu lupa, bukan sengaja ya, lupa. Atau mungkin karena terburu-buru, wallahu alam. Nah, disitulah baru kemudian memohon ampun pada Allah. Dan beliau sejak itu ingat itu lebih hati-hati lagi ketika mau masuk WC. Nah, setelah dirubah lagi polanya, artinya kembali menggunakan kaki yang kiri ketika masuk WC dan keluar menggunakan kaki kanan, maka beliau kembali bisa merasakan indahnya sholat itu. Ini kan cerita luar biasa ini, efek dari masalah langkah ini kan, masalah langkah. Jadi sebenarnya setiap ajaran atau akhlak atau ilmu yang diajarkan oleh para ulama salaf yang kemudian nyambung pada Rasulullah itu memiliki nilai atau rahasia masing-masing sebenarnya. Jangan dilihat dari remeh atau kecilnya satu konsep ajaran ini, jangan. Karena di balik setiap ajaran itu pasti ada nilai, ada hikmah, ada sir yang diselipkan oleh Allah. Kenapa misalnya contoh yang lain, kenapa Rasulullah melarang kita makan atau minum sambil berdiri? Itu kan semuanya ada rahasianya, ada sirnya kan. La tashrab qa'iman. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah jangan minum dalam keadaan berdiri. Kemudian setelah dikaji secara medis misalnya, itu ternyata benar. Nah, jadi ketika kita minum berdiri, fungsi faring dalam lambung kita itu yang fungsinya untuk menyaring air yang masuk itu terbuka dia, sehingga semua bakteri yang ada, yang terkandung di dalam air itu tidak bisa tersaring, masuk semua, dan itu bisa berbahaya kepada usus kalau terus-menerus ya. Itu rahasianya ternyata. Nah, kemudian ketika kita dalam posisi duduk kemudian minum, nah itu baru tertutup penyaringnya itu, sehingga masih difilter ya. Jadi kita minum air itu difilter, ada sistem filter dalam tubuh kita, dan itu berlaku ketika kita duduk gitu loh. Ketika berdiri tidak bekerja itu. Nah, itu salah satu rahasianya ya. Nah, makanya kemudian kenapa orang-orang yang biasanya sering minum berdiri itu lebih berpotensi rawan ya untuk terkena penyakit ginjal atau penyakit kencing batu itu biasanya ya, karena tidak sempat tersaring kan air yang masuk itu. Nah, barangkali ini bisa menjadi motivasi buat kita semua kan. Jadi berusaha bagaimana ketika minum kita duduk ya. Itu bukan hanya sekedar etika, bukan hanya sekedar akhlak, tapi juga ada sir, ada rahasia yang memang Allah selipkan di balik itu. Nah, sama itu kan masalah sepele kan hanya minum kan. Kalau kita nggak berpikir ke sana kan cuma ku karo nginum gitu kan. Padahal itu ada rahasianya, ada hikmah yang Allah selipkan di balik setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah terus sampai ke ulama-ulama salaf itu. Nah, termasuk diantaranya masuk WC ini. Masuk WC. Ternyata ada kisah seperti itu, saya pernah menemukan kisah itu. Jadi betapa besarnya efek ketika kita salah langkah ketika masuk WC. Padahal itu kan urusan sepele itu kan, ceking karo masuk ke WC ngatur langkah gitu kan. Tapi ternyata efeknya luar biasa yang dialami sendiri oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran sama kita kan. Jadi sebenarnya di setiap konsep atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah melalui para ulama itu pasti ada sirnya, pasti ada rahasianya, ada hikmahnya, itu pasti. Nah, jadi di sini beliau mengingatkan ketika kita masuk WC, usahakan
kaki yang kanan, yang kiri dulu. Nah, cuman ketika keluar sebaliknya, usahakan kaki yang kanan dulu ketika keluar WC. Wala tashab, dan janganlah engkau membawa syai'an kepada sesuatu. Artinya ketika masuk WC jangan sampai membawa sesuatu alaihi yang ialah pada syai', pada sesuatu itu ismullah. Ismullahi adapun nama Allah ya. Wa rasulihi, dan nama Rasulullah. Artinya kita jangan sampai membawa barang, entah itu buku atau kitab atau sesuatu yang lain yang pada barang itu ada nama Allah atau ada nama Rasulullah. Ini sebagai bentuk penghormatan ya. Artinya larangan ini tidak sampai pada tingkatan haram, tidak. Seandainya kita lupa misalnya kan, misalnya kayak biasanya Ustadz Marsadi ini punya songkok yang ada tulisan Allahnya misalnya kan, karena dia nggak mau lepas dari Allah kan. Tiba-tiba masuk WC terbawa songkoknya, yang itu tingkatannya hanya makruh ya, hanya makruh, tidak sampai haram ya. Tapi kalau bisa diusahakan jangan sampai membawa sesuatu yang di sesuatu itu tertulis nama Allah atau nama Rasulullah. Ini sebagai bentuk akhlak juga, etika juga ya, penghormatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena katanya WC itu kan tempat sarangnya ini, sarangnya setan katanya kan. Artinya simbol dari tempat kotor gitu kan. Jadi kalau membawa nama Allah atau membawa nama Rasulullah kurang etis lah bahasanya ya. Kalau rokok tak apa. Yang penting rokoknya nggak ada lafaz Allahnya. Kalau santri kan biasa kan, ketika mau qadaul hajat tuh sambil merokok sebagai pelicin tuh kan, biar biar lancar, kata teman-teman dulu gitu. Ketika saya di pondok biasa nongkrong di WC sambil merokok, itu katanya pelicin biar lancar keluarnya. Iya, jadi intinya kita makruh hukumnya ya, membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz nama Allah atau nama Rasulullah. Wala tadkhul, dan janganlah engkau masuk ke WC itu hasirar ra'si, hale terbuka kepala. Artinya yang bisa pakai songkok berarti. Ini luar biasa. Ini saya kira agak sulit ya. Saya sendiri agak kesulitan mengamalkan ini. Setiap masuk WC harus pakai songkok. Ini repot juga kayaknya. Atau pakai anduk, pakai surban ditutupi kepala gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisa mengamalkan ini ya luar biasa kan. Luar biasa. Jadi tapi beliau menganjurkan ya, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai masuk WC itu dalam kondisi kepala terbuka ya, kepala terbuka. Ya ditutup pakai songkok atau surban atau apa. Wala hafiyal qadamaini, dan juga jangan sampai telanjang kaki. Ini mungkin konteksnya WC zaman dulu ya, mungkin di luar rumah, yang terpisah dari rumah, dan kondisinya kan misalnya nggak ada semen kan. Jadi ini konteksnya zaman dulu, kita dilarang untuk masuk WC dalam kondisi telanjang kaki. Tapi kalau sekarang kan konstruksi rumah sudah berbeda. WC rata-rata sudah ada di dalam rumah, di belakang misalnya. Ya kalau misalnya mau konsisten dengan ini ya monggo silahkan, kalau itu tidak menyulitkan ya. Ini kan zaman dulu kan masih apa, masih belum ada teras atau apa kan, masih tanah mungkin. Jadi kan gak wajar kalau ke WC gak pakai sandal tuh dulu, gak wajar. Ini konteksnya 300 tahun yang lalu, bahkan 400 tahun yang lalu. Nah kalau sekarang ya sudah berbeda konstruksinya. Wakul, dan bacalah indad duhuli, ketika masuk WC itu baca dalam hati, Bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najasi al-khabithil muhbithi asyaitonir rajim. Bismillahi, dengan keagungan Allah, dengan menyebut nama Allah. A'udzu, aku berlindung, billahi, dengan kekuasaan Allah, minar rijsi, dari kotoran, an-najasi, yang najis, al-khabithi, yang kotor, al-muhbithi, yang mengotori. Kotor dan mengotori ya. Ada kotor yang tidak mengotori ya. Jadi ini khabith al-muhbith ya, kotor yang mengotori, yaitu asyaitonir rajim. Ini jadi badal. Nah jadi mohon perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari kotoran secara zahir dan batin ya. Di WC itu tempatnya kotoran katanya, tempatnya kotoran. Jadi ketika masuk, nah kita harus mohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari
semua jenis kotoran itu, baik kotorannya secara zahir maupun secara batin. Wa indal huruji, dan ketika keluar, artinya bacalah ketika keluar dari WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Jadi ketika keluar WC doanya ini macam tak apa lagi macam ini. Lagi. Apa lu? Iya, paling tidak kita bacalah dulu. Jadi ketika keluar doanya ghufranaka, kami berharap ampunanmu ya Allah ya. Ampunanmu ya Allah, artinya kami berharap ampunanmu. Kebetir IWC melakukan sesuatu yang tidak terlarang, kebetir ya. Ini Bang Bagas yang tahu ini. Khawatir salah menggunakan sampo misalnya kan. Ya kan biasanya sampo ke rambut ditaruh ke kaki misalnya, atau ke tangan dan seterusnya kan, wallahu a'lam. Nah itu kan salah satu penyelewengan yang terjadi di dalam WC kan. Nah ini termasuk ya, beliau musonib ini termasuk paham terhadap kondisi manusia, kecenderungan manusia modern paham. Makanya beliau mengajarkan doa ketika keluar WC, ghufranaka dulu. Artinya langsung minta ampun ke Allah gitu kan. Nah jadi yang diminta adalah ghufranaka, ampunanmu, artinya kami berharap ampunanmu ya Allah. Baru setelah itu memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji ialah milik Allah. Alladzi, Allah, adhaba, yang telah menghilangkan, anni, dariku, ma, kepada sesuatu, yu'dhini, yang bisa berpotensi menyakitiku. Artinya sesuatu yang bisa membuat kita dalam kondisi bahaya atau sakit ya. Bisa sakit secara fisik ya, bisa sakit juga secara psikis ya. Secara psikis. Jadi ini umum ini. Jadi segala sesuatu yang bisa melukai diri kita atau menyakiti diri kita, baik yang sifatnya fisik maupun psikis, itu kita minta hindari dari itu ya, dengan doa ini. Minta ya, agar kita dihindari dari semua hal yang menyakiti kita baik secara fisik maupun psikis. Wa abqa, dan melanggengkan siapa Allah, fiya, padaku, ma, kepada sesuatu, yang fauni, yang bermanfaat, apa mani, padaku ya. Jadi apa-apa yang sekiranya baik atau bermanfaat yang ada pada diriku itu dilanggengkan oleh Allah, ditetapkan, tidak dihilangkan. Ini menunjukkan gambaran bahwa betapa WC atau jeding itu tempat yang berbahaya ya. Sebenarnya artinya kalau kata sebagian orang itu kan, WC itu kan tempatnya dalam tanda kutip kita membuang kotoran. Jadi banyak makhluk-makhluk sebangsa setan itu yang bersarang di WC, katanya seperti itu. Nah makanya kemudian kita diantisipasi dengan doa-doa seperti ini ya. Nah saya membayangkan masalah keluar masuk WC itu ternyata masih diatur sedemikian detailnya di dalam kitab ini gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa seperti yang kita singgung sebelumnya, bagaimana setiap gerak manusia itu, terutama orang-orang yang beriman, itu selalu melibatkan Tuhan ya. Di dalam setiap gerak tubuh kita, gerak pikiran kita, gerak nafas, keluar masuknya nafas kita, itu diusahakan agar selalu melibatkan Tuhan di situ, termasuk keluar masuk WC ini dengan simbol doa yang tadi itu. Artinya kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan untuk selalu menjaga kesadaran ketuhanan kita, bahwa dalam setiap tempat, setiap waktu, dan setiap kesempatan apapun kita tidak pernah luput dari perhatian Allah, termasuk ketika kita ke WC, ketika keluar dari WC, dan seterusnya. Makanya kemudian di setiap sesuatu di sini ada doanya. Masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya. Saya kira hikmahnya di situ ya. Paling tidak mengingatkan kita agar kesadaran ilahiyah itu tidak lepas dari diri kita ya. Nah saya kira ini yang bisa kita kaji pada malam ini ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.